Jadi Anda jangan ragu, mulai dari sekarang investnya kemana? Ke emas. Kenapa? Dari sisi pemajakan tarifnya sangat kecil. Keluarga Emas Indonesia, setelah kita sering berdiskusi tentang emas, mulai dari harganya, risiko-risikonya, ukuran emas dan jenis-jenis emasnya, kali ini Goldfather akan membahas topik yang belum pernah dibahas sama sekali, yaitu tentang pajak emas. Dan untuk itu Goldfather mengundang seorang yang sangat kompeten untuk membahas pajak emas ini. Siapa dia? Nanti tunggu di pembahasan video berikut ini ya. Silakan disimak. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Goldfather doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, juga sejahtera lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini seperti tadi yang sudah Goldfather sampaikan di awal, kita akan bicara satu topik yang belum pernah Goldfather bahas di channel, yaitu masalah pajak emas ya. Khususnya terkait dengan maraknya investasi emas sekarang dan maraknya juga pedagang-pedagang emas yang baru mulai jualan emas. Dan banyak juga pertanyaan tentang pajak ini yang masuk ke Goldfather. Untuk itu sesi kali ini sangat spesial ya, harapannya bisa menjawab pertanyaan bagi para investor emas dan juga teman-teman para pebisnis emas. Goldfather datangkan seorang narasumber, yaitu Bapak Harisman Isa Muhammad. Assalamualaikum. Silakan, apa kabar? Waalaikumsalam. Waduh, tuh, saya panggil Mas aja ya. Siap. Mas Harisman, Mas Isa, apa Mas Muhammad? Mas Harisman ya? Haris saja. Iya, Mas Haris. Oh iya, Mas Haris. Mas Haris ini Goldfather bacakan dulu CV-nya ya. Banyak banget guys ini. Pertama, pengalaman di bidang pekerjaannya. Nih beliau ini bertugas ya pemeriksa pajak dan operator konsol pada KWP Singkawang, Pranata Komputer pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, kemudian koordinator pengajar pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Purnawarman Koperasi Pegawai Kantor Pusat Ditjen Pajak, juga penasihat Tax Center Universitas Pakuan, Taskia University, Sri Kesatuan, UPN Veteran Pondok Labu, dan Al-Azhar University Jakarta. Penulis tetap majalah pajak dengan lebih dari 30 artikel yang udah tayang. Narasumber video e-learning Kementerian Keuangan, Kemenko ya. Kemudian juga beliau udah bikin bukunya loh guys, yaitu 2019 nih. Pengarang buku bestseller dengan judul Bisnisnya Anak Milenial Step by Step Menjadi Pebisnis E-commerce Taat Pajak. Bisa dicari teman-teman di Gramedia. Ya, itu dari pekerjaannya. Kalau pengalaman pelatihan, waduh, nggak kalah banyak nih. Kita mungkin satu konten ini isinya bacain CV beliau aja nih. Dosen tidak tetap di PKN STAN Jakarta. Siapa yang nggak tahu STAN ya nggak sih? Kemudian instruktur brevet ABC pada LPP Purnawarman Bogor, instruktur brevet AB pada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia ya. Dan yang nggak kalah menarik ini, beliau itu juga sebagai public speaker, motivator, tax speaker, waduh, writer, free konsultan. Wah, free konsultan bener nih Mas. Ya, okay. Dan peserta didiknya udah 10.000, luar biasa. Oke, dan kita hadirkan beliau di sini. Harapannya adalah dengan kehadiran Pak Haris di acara Goldfather dengan tema pajak emas ini, kita semua bisa teredukasi dengan baik ya, ketentuan pajak terkait dengan investasi maupun bisnis emas ya. Bukannya kita ingin menghindari, tapi nanti lebih taat pada pajaknya ya. Gitu kira-kira, betul ya Mas ya? Betul sekali. Oke, untuk di sesi pertama kita akan dengarkan uraian dari beliau ya, gimana sih sebenarnya ketentuan terkait dengan pajak emas ini. Silakan. Baik, Mas Haris. makasih Mas Heru ya. Para apa menyebutnya ya? Keluarga Emas Indonesia. Para keluarga Emas Indonesia yang sangat saya banggakan, saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Indonesia. Wah, sudah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Saya yakin Anda dimanapun bisa menyimak siaran kami berdua, tetap keadaan sehat secara fisik
dan yang pasti sehat secara finansial. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Karena kita mau bahas nih topik menarik mengenai seputar pajak emas. Pajak emas. Menarik ya. Betul. Nah, jadi sebelum saya diminta oleh senior saya nih, Mas Heru, saya hormat sama beliau. Saya belajar dengan beliau, luar biasa sekali bagaimana hidup beliau yang penuh dengan warna ya gitu ya, penuh dengan emas. Nah, saya sekarang diminta nih bercerita dalam sudut pandang ilmu yang saya miliki mengenai pemajakan emas itu. Apalagi keluarga emas Indonesia, emas memang tadi disampaikan di awal oleh beliau memang sedang dalam puncak-puncaknya nih. Ini primadona nih ya. Di saat investasi yang lain sedang mengalami penurunan, emas ternyata sedang mengalami kenaikan. Nah, artinya kalau Anda melihat ini sebagai peluang, tentunya Anda harus pahami. Anda hidup di sebuah negara, hidup di sebuah komunitas di mana di sana pasti ada aturan yang diberlakukan kepada siapapun. Artinya begini, keluarga emas Indonesia, pahamilah bahwa sebuah keniscayaan kalau Anda berbisnis, berusaha dimanapun Anda berada, selalu ada institusi, lembaga atau yang membuat sebuah aturan. Mereka akan melakukan pemungutan atau penarikan atas keberhasilan atau keuntungan Anda menjual dari produk yang Anda tawarkan kepada masyarakat. Salah satunya emas ini. Ini sebuah keniscayaan. Jadi saya sebelum menjelaskan secara cepat ya, saya membuat sebuah paradigma sederhana dulu. Artinya begini, Anda kalau misalkan mau bisnis nih, misalkan bikin lapak ya, lapak baju misalkan, kita jual lah misalkan di pinggir jalan, pakai mobil gitu kan. Kalau kita buka bagasi mobil kita fungsikan untuk menjual baju, oke ya, pelanggan datang, beli dong. Oke. Setelah itu beli, pas pergi ternyata ada yang mendatangi mobil kita, ngakunya dari petugas keamanan. Oh iya. Ya nggak? Dia memungut ceritanya uang sewa lapak, karena kita menggunakan area di sana. Berarti pahamilah bahwa dimanapun kita berusaha di negeri ini, maka sebuah kewajaran kita membayar sewa atas keberhasilan kita menjual produk emas ini. Jadi pahami ini supaya apa? Supaya Anda jangan pertama kaget, yang kedua jangan kemudian kita berusaha menghindar sekuat tenaga. Artinya kalau itu Anda lakukan, satu dampaknya bisa kepada bisnis kita sendiri. Contoh, kalau Anda sudah terbiasa di tempat itu, di jalan tadi ya, kemudian kita tidak menjaga hubungan baik dengan si petugas keamanan itu, kemudian kita misalkan datang lagi dan kita tidak membayar yang pertama, pasti orang itu akan memberikan semacam pressure, tekanan kepada kita. Ada ancaman kepada kita. Nggak nyaman jadi. Nggak nyaman. Padahal kalau Anda mengikuti cara dia, maka Anda akan mendapatkan privilege, akan mendapatkan sebuah posisi yang membuat Anda diistimewakan oleh dia kalau Anda datang lagi berdagang di tempat yang sama. Jadi pahami ini konteksnya supaya Anda tidak terlalu jauh menganggap pajak sebagai musuh Anda. Tetapi pahami ini sebagai konteks kita sebagai warga negara, pahamilah dengan sebuah contoh ilustrasi dari saya tadi, bahwa sebuah kelaziman Anda berdagang dimanapun, mau di Indonesia maupun di luar Indonesia, kecuali di luar planet ini, nggak ada yang majekin ya, akan Anda bertemu dengan institusi, lembaga, atau orang yang memiliki wewenang untuk mengambil iuran itu. Itu poin yang pertama. Itu mindset pertama. Mindset pertama ini harus saya bangun dulu supaya kita ngobrolnya enak nih, supaya kita dapat nih. Jadi biasa aja itu sebuah kewajaran, kelaziman. Wajar, lazim banget. Jadi tidak ada yang gratis. Dalam makan siang itu nggak ada yang gratis loh. No freelance, pasti ada sesuatu yang take and give. Selalu ada seperti itu. Artinya pahami itu. Anda mau gratis di mana? Mau sampai kapan? Anda tidak membayar sebuah iuran, itu hanya menunggu waktu. Tinggal tunggu waktu ya? Tinggal tunggu waktu. Just matter of time, Itu dulu. Nah, itu kita ubah dulu mindsetnya, kita sederhanakan itu dalam sebuah pemikiran yang seperti ini. Baru sekarang saya akan berbicara tentang emas. Tadi gambaran umum atau framing atau mindset umum tentang pajak, bahwa pajak sebuah kelaziman ya, dimanapun kita berusaha. Next adalah kita akan dengarkan uraian spesifik tentang
pajak terkait dengan emas. Silakan, Mas Haris. Baik, makasih Mas Heru. Keluarga Emas Indonesia, ringkasnya saja begini. Jadi sebenarnya pemajakan terhadap emas itu seperti apa gitu ya, gambaran apa yang diambil negara kepada transaksi atas emas. Jadi sederhananya kita sebut ada 2 pajak yang dipungut oleh negara ya melalui satu badan usaha yang melakukan perdagangan emas dan kepada turunan dari badan usaha itu, misalkan toko emas ya atau orang yang memiliki usaha di bidang perdagangan emas. Oke. Nah, jadi ada 2 pajak, yaitu namanya satu PPH, pajak penghasilan, yang kedua adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Ini secara konsep berbeda. Kalau kita sebut, wah Pak banyak banget pajaknya, gitu ya. Nanti kita akan detilkan dalam sebuah contoh, sebuah ilustrasi sederhana bagaimana transaksi jual beli emas yang dikenakan PPH dan kedua dikenakan PPN. Oke. Setelah itu nanti ada hubungannya dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Heru. Kalau kita nanti beli emas, kemudian kita jual emas, ada selisihnya tuh, ada untungnya, nah gitu kan ya. Lapornya gimana? Nah, itu konteksnya akan juga kita bahas. Oke ya. Sip. Baik. Yang pertama gini dulu, keluarga Emas Indonesia, ternyata pemajakan emas itu ketika saya bedah, saya buka, saya detilkan, sebenarnya hanya menyasar kepada 2 jenis produk emas. Saya ulang ya, hanya menyasar pemajakan kepada 2 jenis produk emas. Yang pertama emas batangan, yang kedua perhiasan emas. Jadi ini semuanya secara eksplisit disebutkan definisinya oleh peraturan itu. Nah, berarti saya mau bicara dulu produk yang pertama dulu nih, emas batangan. Saya fokus ke emas batangan, di sana ada PPH atau PPN-nya enggak, kan gitu ya. Itu dulu emas batangan. Ini dulu, baru nanti kita bicara di perhiasan emas. Bicara emas batangan, ternyata dia merupakan objek yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tidak dikenai PPN. I see. Di mana dasar hukumnya pasal 4A ayat 2 huruf D Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang sangat mewah. Di situ dengan jelas disebutkan bahwa salah satu jenis yang tidak dikenai pajak adalah di huruf D disebutkan uang, emas batangan, dan surat investasi. Berarti penjualan emas batangan tidak boleh kena PPN. I see. Tidak boleh kena PPN. Pahami itu ya, emas batangan. Nah, pemahaman emas batangan, Mas Heru lebih paham detailnya seperti apa gitu ya. Nah, emas batangan itu kalau saya bedah lebih dalam, saya lihat produk bagaimana emas batangan itu dihasilkan dari informasi dan pengetahuan yang saya dapatkan dari Kementerian Perindustrian, bahwa itu adalah turunan pertama produk dari hasil pertambangan emas. Emas batangan. Emas batangan. Jadi produk pertama itu namanya emas batangan. Entah nanti wujudnya seperti ini nih. Seperti ini, emas batangan gede ya. Atau bentar. Gigi emas. Oh ya, gigi emas. Gigi emas. Itu turunan lagi tuh. Yang nempel ke gigi ya. Terus setelah emas batangan yang tadi wujudnya seperti ini ya, atau dan bentuk koin. Koin ya, koin ini. Kemudian apalagi tuh Mas? Koin ya. Ada ini kayak ini masih bentuk yang dasar bukan? Masih bentuk dasar. Dan di situ munculnya langsung judulnya logam mulia. Langsung ada berapa karat seperti itu. Jadi itu hasil olahan pertama yang disebut sebagai emas batangan. Dan itu tidak boleh dikenai pajak. Nggak boleh dikenai PPN. Jadi tidak boleh sebagai objek yang dikenai PPN atau nanti ketika diperdagangkan dia nggak akan kena. Oke, itu pertama. Wah Pak, berarti kalau beli emas batangan atau koin emas atau logam mulia kita nggak kena PPN.
Betul. Yes. Nggak kena PPN. Yes. Tapi tunggu dulu. Ada tapinya. Ada. Apa tapinya? Ternyata nggak kena PPN, tapi kena PPH. Pajak penghasilan. Nah, ini menarik. Loh, Pak, tunggu. Bukannya perdagangan itu kan disasar PPN. Oke lah, kan diperjualbelikan tuh. Dikeluarkan dari undang-undang yang dikenakan PPN, alias dia nggak boleh kena nih si emas batangan. Tetapi ternyata negara kita memerintahkan, memerintahkan kepada badan usaha yang memperjualbelikan emas batangan. Oke, saya ulang, badan usaha yang memperjualbelikan emas batangan. Berarti bentuknya harus badan. Berarti tidak boleh perorangan. Oke ya, seperti siapa yang populer? Sebut ya, Antam, Pegadaian, apalagi misalkan. Itu dua yang paling ini. Dua yang paling populer. Wujudnya harus badan, berarti badan hukum, badan usaha. Berarti punya entitas badan hukum, entah namanya PT dan sebagainya. Nah, kalau dia menjual emas kepada konsumen atau kepada toko, misalkan toko emas dalam wujud emas batangan, dia harus menarik PPh-nya, namanya pasal 22. Besarnya ternyata sangat kecil. Ini asik nih, nanti saya tutup di closing statement tentang investasi emas ya. Berapa besarnya keluarga emas Indonesia? Hanya 0,45%. 0,45%, nggak nyampe 0,5%, nggak nyampe 1% dari satu kali transaksi penjualan. Artinya, kalau saya buat ilustrasi angka, 1 juta kita beli, maka 4.500 pajaknya yang harus disetor ke negara. Pajak penghasilannya. Nah, ini yang menarik, keluarga emas Indonesia. Yang diperintahkan memungut emas itu adalah badan usaha. Artinya sebenarnya kewajibannya, namanya penjualan, harusnya menjadi beban si badan usaha itu, penjual. Tetapi dalam prakteknya tentu dong, badan usaha nggak mau rugi. Dia nggak mau rugi. Dia nggak mau 0,45% itu mengurangi keuntungannya. Terus apa yang terjadi? Mereka membawa beban pajak itu kepada konsumennya. Jadi kalau Anda beli 1 juta, tambahkan 4.500. Pak, kalau saya dibebankan, terus pajak yang saya sudah bayar ke negara jadi apa? Kan itu pertanyaannya. Nanti ini kita bahas, jadi kredit pajak. Jadi pengurang pajak kita. Di mana? Di laporan SPT. Oke, itu dulu tuh yang pertama tuh. Secara ketentuan, emas itu termasuk benda yang tidak dikenakan PPN. Khusus emas batangan. Emas batangan. Ingat, dua produk ya, emas batangan sama perhiasan emas. Kita konteksnya dari emas batangan dulu. Tapi negara sudah memerintahkan pada badan usaha untuk memungut orang-orang yang membeli emas batangan ini. Yes, gitu. Yang dipungut pajak penghasilannya. Kan logikanya gini, bicara pajak penghasilan, pemungutan pajak penghasilan kan berarti atas penghasilan. Penghasilannya ada di mana? Di penjual. Baik, ini luar biasa nih, Goldfather dapat pencerahan nih. Hari ini kita syuting tanggal 25 Oktober 2020. Selama ini ternyata Goldfather sendiri misunderstanding terkait dengan pajak saat kita membeli emas, ya, khususnya di badan usaha yang berdagang emas batangan. Ya, ini teman-teman juga pasti mudah-mudahan menyimak nih ya. Lanjut, Mas Haris. Makasih GF. Nah, sekarang ini saya mau menegaskan pernyataan bahwa tadi yang soal dipungut tadi itu kan ada posisi penghasilannya ada di mana? Ada di penjual gitu kan. Nah, sekarang saya balik. Teman-teman, kalau Anda punya emas, beli emas di Antam, kemudian Anda mau buyback, mau jual lagi gitu kan. Berarti posisi kita adalah penjual, dibalik nih. Betul. Kita jadi penjual. Jadi pembelinya siapa? Antam. Betul. Ternyata itu juga ada aturannya. Kalau Antam Pegadaian melakukan pembelian, lihat konteksnya pembelian yang nilai pembeliannya melewati 10 juta, berarti emas itu masuk pembeliannya si Antam dan Pegadaian, maka mereka harus memungut 1,5%. Artinya kalau Anda jual misalkan 20 juta, maka 300.000 akan mengurangi hak kita ketika kita menerima uang itu. Kenapa? Penghasilannya ada di mana?
ada yang di jual. kita sebagai yang menjual. Betul. Betul kan logikanya? Betul. Jadi pajak penghasilan atas penghasilan. Siapa yang menerima penghasilannya? Kita sebagai penjual saat kita menjual kembali emas kita kepada Antam. Lanjut. Jadi pahami, saya hanya membuat teman-teman paham ketika bicara tentang pemungutan PPh pasal 22, sebenarnya sederhananya negara mengambil pajak atas penghasilan yang dimiliki oleh satu, tadi saya disebut orang yang menjual emas. Kan ada di posisi di Antam. Kalau kita menjual kembali posisinya kepada diri kita, gitu. Jadi pahami itu. Oke, nah itu kita baru bicara mengenai emas batangan. Ingat, emas batangan tidak kena PPN, tapi kena PPh pasal 22. Oke, ini yang kedua berarti, yang tadi mindset pajak secara umum, kedua tentang emas tidak kena PPN tapi PPh 22 Ya, emas batangan ya, saya sebut Emas batangan. emas batangan. Mas Batangan. Next, luar Baik. biasa. Oke, GF saya lanjut nih. Saya mau dengerin aja nih. Nyimak abis. Sekarang kita bicara perhiasan emas. Nah, biasa. Perhiasan emas itu adalah produk turunan dari emas batangan. Oh. Kalau saya lihat pohon industri emas yang diterbitkan Kementerian Perindustrian, perhiasan emas itu turunan dari emas batangan. Nah, gitu ya. Nah, di dalamnya ada bermacam-macam. Ada yang disebut menggunakan namanya pakai pelakat, dan kedua pakai namanya rantai. Itu turunan dari produk perhiasan emas. Dan itu semua dalam konsep PPN sudah terjadi penambahan Nilai. perubahan nilai. I see. Dan itulah dikenakan PPN-nya. I see. Uniknya, perhiasan emas itu dikenakan PPN, PPh-nya nggak ada. Oh. Ini menarik nih. Kalau tadi emas batangan, PPN-nya nggak ada, PPh-nya ada. Iya. Perhiasan emas enggak, hanya bicara PPN-nya saja. Nah, sekarang ngitungnya gimana? Ini seringkali salah paham ini. Khusus, Kita simak hitung-hitungannya, ya, guys. kita hitungannya ya. Dia yang menarik nih. Gimana? Nah, ini dasarnya di mana? Kalau tadi saya bicara PPh 22 itu PMK nomor 37 tahun 2017. Oke, nah sekarang saya bicara tentang PPN-nya untuk perhiasan emas itu di PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 30 tahun 2014. Ya, keluarga emas Indonesia nanti bisa coba dicek tentang aturan yang saya sampaikan ini. Nah, cara menghitung PPN-nya ternyata nih. GF salah. GF kayaknya keliru nih. Contoh gini. GF beli perhiasan emas gitu ya, oke ya. Saya langsung sebut perhiasannya. Ada ada giwang, ya kan? Kalung. Ada kalung, ya, cincin dan seterusnya. Misalnya gitu ya. Nah, itu 1 juta. Langsung tembak berarti PPN-nya 10%. Dari 1 juta. Dari 1 juta berarti 100.000. Kita berarti bayar 110.000, gitu kan ya? 1.100.000. 1.100.000 kita harus bayarkan kepada toko emas. Betul. Atau misalnya Antam kalau juga jual perhiasan. Ternyata tidak seperti itu. Oh, nggak gitu? Nggak gitu. Gimana, Mas? Kami butuh, Mas, ini. Jadi sebenarnya betul dikali 10%. Sebelum dikali 10%, ternyata 1 juta itu harus dikalikan dengan persentase dulu. Nah, apa itu persentase apa, Mas? Namanya dalam aturan itu disebut nilai lain. Nilai lain itu ada persentasenya. Misal, ditetapkan dalam peraturan ternyata persentasenya adalah 20% dikali harga jual. Baru boleh dikalikan 10%. PPN tadi. Betul. Jadi kalau ternyata dijual 1 juta, maka harus dikali dulu 20%. 200.000. 200.000 baru kali 10%. 20.000. Cuma 20.000. Selisih 80.000 itu. Iya. Jangan sampai salah. Ya. Waduh. Jadi selama ini Jadi Anda cek dulu. Jangan-jangan, makanya tolong diperiksa lagi. Ini ada di mana? Saya ulang, PMK nomor 30 tahun 2014 ya. Di sana menyasar pada 2. Meliputi apa? Penyerahan emas perhiasan meliputi pertama pabrikan emas, kedua pedagang emas. Pabrikan emas itu salah satunya adalah yang memproduksi emas menjadi perhiasan. Sebut nama Antam. Oke? Itu pabrikan. Yang kedua pedagang emas, toko emas, Antam, unit bisnis Antam sendiri yang menjual itu. Itulah namanya pedagang. Itu semua disasar. Harus menggunakan cara hitung seperti ini. Jadi yang kita bayar
itu cuma efektif 2%. Jadi kalau 1 juta, pajak PPN-nya berapa? 20.000. Gede nggak sih 20.000? Dari 1 juta kecil, tapi kalau 1 miliar ya lumayan ya. 1 miliar lumayan ya. Tapi artinya jauh dari kata 10% tadi, bener. karena ada persentase di awalnya. Waduh, luar biasa nih. Ya. Jadi itu perhiasannya ya, perhiasan. Tercerahkan. Nah, tercerahkan. Nah, PPh-nya ada nggak? Nggak ada. PPh dua-duanya tadi sekali, sekali aja. Kecuali yang jual lagi, yang beli nih, ceritanya gini. Antam badan usaha, jual ke galeri misalkan, atau butik misalkan. Butik ini juga PT nih, badan usaha. Unit usahanya Antam ini memang. Ini masih satu unit, atau ada pihak ketiga misalkan yang lain. Ada nggak biasa yang GAF? Yang badan usaha juga, yang posisi seperti perusahaan yang transaksi jual beli emas? ada, tapi bukan milik negara ya, swasta. Bukan swasta. Oh, banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka PPh dua-duanya jalan lagi. Yang tadi saya bilang tuh. Misalkan tadi ini Antam. Oh, jalan lagi. Jalan lagi. Oh. Karena itu judulnya itu pengenaan 0,45% untuk badan usaha yang melakukan penjualan emas. I see. Jadi kalau badan usaha ketemu badan usaha, dia jual lagi, ini juga harus mungut lagi PPh-nya. Kecuali ini jualnya si perhiasan ini, si Antam ini jualnya langsung ke konsumen. Maka ini sudah nggak jalan lagi, jadi kredit pajak. Oh, gitu. I see. Ini baik. Ini emas secara umum berarti? Ya. Lantakan maupun perhiasan? Ya, perhiasan. Oh, ini perhiasan ya? Perhiasan juga kena PPh. PPN. Perhiasan kena PPN. Sedangkan Batangan. untuk sorry. Jadi hanya tadi untuk emas batangan. Jadi emas batangan itu kena PPh dua-duanya itu beberapa kali kalau yang bertransaksi badan usaha. Antar badan usaha. Antar badan usaha. Oke. Tapi kalau perhiasan itu cuma kena PPN-nya saja 2%. Nggak ada PPh pasal dua-duanya. Iya. Jadi hanya PPN-nya 2% Oke. untuk perhiasan. Mas Haris, saya mau tanya lagi, kalau A ini menjual emas batangan, Yes. perusahaan, badan usaha, sorry. Badan usaha. B juga badan usaha, Badan usaha. membeli emas batangan dari A, Betul. maka ada PPh 22, Betul sekali. betul ya? Ya. Yang dibebankan kepada A Betul. sebagai Penjual. Yes. karena dia yang dapat penghasilan. Betul. Kemudian B setelah dapat emas ini, dia menjual ke konsumen, Yes. maka dia jadi harusnya mungut pajak lagi, Ya. PPh lagi Ya, dari harusnya konsumen. Dia, betul. Oh, Harusnya dia yang dibebankan. Dia yang sorry. dibebankan. Pindah B bebannya yang sama dia. dibebankan Karena dapat penghasilan dari konsumen. dari konsumen. Yes. Nah, tadi yang pertanyaan saya, ini apa nggak pajak berganda gitu, Mas? Jelas nggak? Karena gimana? entitasnya beda. Contoh nih, si A ini menjual 1 juta, Ya. kena 0,45%. Ya, Oke ya? 4.500, oke. 4.500. Oke. Tapi dia nggak mau 4.500 mengurangi margin dia. Dia ambil dari PTB. Iya. Oke? Jadi yang dibayar PTB adalah 1.044.500. Betul. ya? Betul. 4.500 dia setor ke negara. Iya. PTB ini kan lihat nih, dia sudah dapat 1 juta dong. Oke. PTB dapat emas dengan harga pokok 1 juta. Nggak mungkin dia jual 1 juta, Bener. naikin margin. Misalkan 100%, 2 juta. Maka 2 juta itu ada 0,45% lagi. Dikalikan 2 juta, jadi berapa? 9.000. 2 juta 9.000. Oke? Nah, ini diambil dari si pembelinya, si konsumennya. Harusnya B yang bebannya. Iya, seperti tadi saya bilang gitu loh. Seperti Dibebankan tadi. sekarang ke konsumen nih. Dibebani ke konsumen. Jadi yang setor tetaplah kewajibannya ada B. si B. Jadi kan 1 juta, 2 juta, margin berapa? 1 juta. Gitu. Jadi tetap saja ini hal yang berbeda. Konteksnya bukan pemajakan double-double, enggak. Karena penghasilannya sudah beralih, berpindah sama A sudah kena di sini, oke? B juga kena karena ada keuntungan penghasilan di situ. Nanti PPh 22 itu baik A dan B bisa jadi kredit pajak. Cuma karena dia membuat bukti pemungutan atas nama siapa? Atas nama konsumen. Jadi ceritanya atas nama konsumen. Jadi A nggak boleh mengkreditkan. Kenapa? Karena dia bikin bukti pemungutan atas nama si konsumen. Betul. Si konsumen jadi apa nanti? SPT-nya jadi kredit
kredit pajak. Oh, gitu. Karena tidak atas nama dia sendiri, dia nggak store atas nama dia. Kalau dia store atas nama si PT itu jadi kredit pajaknya siapa? Si PTB. Nggak boleh begitu karena dia mengambil pajaknya itu dari konsumen, si C, konsumen. maka si C harus dibuatkan itu. Karena bebannya Bukti sama potong, siapa? bukti potong. Betul. Nah, si B ini kan dapat bukti potong atau bukti pungut dari PT A. Nah, Betul. ini yang dipakai sama dia. Iya. Oh, jadi harusnya kita dapat bukti potong dong. Harus minta. Harus minta. Harus minta karena kita yang dipungut sama dia. Karena konsepnya kan dia membebankan sama kita. Makanya terus kenapa saya tegaskan dengan tadi buyback tadi yang seru. Kan dibalik saya jual balik nih. Betul. Ke Antam. Yang dapat penghasilan siapa? Saya. Gitu kan. Loh kok saya berkurang? Nah, gitu. Itu yang paling benar begitu konsepnya. Gitu. Kita malah diambil duitnya ke negara. Penghasilannya ada pada diri kita. Kita jual beli, kita bebannya di kita semua ya. Iya. Semuanya lari ke konsumen semua gitu. Waduh, Itu dia ya. Gitu. Oke, disimak lagi kelanjutannya setelah gudang emas berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Baik, keluarga emas Indonesia, tadi sudah kita bahas seluk-beluk tentang emas batangan. Sekarang kita dengarkan tentang emas perhiasan. Oke, silakan. Baik. Dilanjut Lanjut lagi. pajaknya, Mas. Oke, menarik ya. Tadi sudah saya sebutkan kalau pengenaan PPN nggak kena di emas batangan. Perhiasan kenanya di PPN-nya. Ingat ya, cuma 2%. PPh-nya gimana? Nggak ada. Jadi, lihat kalau Anda berinvestasi emas, lihat dulu produk emasnya apa? Emas batangan atau perhiasan. Pilihannya itu. Kalau emas batangan cuma kena PPh, 22 0,45%. Kalau perhiasan kena PPN. Berapa? 2%. Ingat, 2% efektif. Pahami itu. Jadi bukan 10% secara secara mentah-mentah kita pahami, kita beli 1 juta, PPN-nya 10%. Bukan seperti itu. Tapi dikalikan dulu dengan 20% atau nilai lain. Kalau dalam PMK nomor 30 2014. Jadi nanti tolong dicek lagi sama pihak penjualnya nih. jangan sampai ngitungnya gitu. Langsung gitu. Padahal yang disetor cuma yang 2%. Cuma 2%. Kalau margin 8%. Betul. Berarti 8%-nya kemana itu? Nah, itu hati-hati. Jadi tapi tadi yang Mas batangan tadi 0,45 kalau yang punya NPWP. Kalau nggak kena berarti 100% lebih tinggi. 0,9. 0,9 Gitu ya. Begitu juga pada saat menjual. Saat menjual kembali kepada badan usaha itu kenanya 1,5%. Ingat, tapi nilai yang dijual emas batangannya harus di atas 10 juta. Iya. Itu yang 1,5. pakai NPWP. Pakai NPWP. Kalau nggak berarti 3%. 3%. Menarik. Oke. Lanjut ke perhiasan lagi. Saya ulang sekali lagi, perhiasan itu hanya kena PPN. PPN-nya tarif efektifnya 2%. Anda mau beli dari badan usaha ataupun toko emas, mereka hanya pungut 2%. Hanya pungut berapa? 2%. Keluarga emas Indonesia harus pahami itu. Artinya memang ternyata sangat kecil ya. Pajak untuk emas itu sangat kecil. Bicara baik di sisi emas batangan maupun emas perhiasan. Kalau kita bilang sangat kecil, kira-kira ada pembanding instrumen investasi yang lain yang pajak? Oh, jelas. Baik, instrumen yang lain misalnya obligasi. Obligasi itu misalkan keuntungannya kan berarti dari bunga. Bunga obligasi atau diskonto itu pajaknya 20%. Contoh tuh, 20% ya untuk obligasi. Apalagi dividen. Dividen berarti kan atas saham nih, kita dapat bagi hasil. Oke? Berapa pajaknya? Orang pribadi kena 10%. Kalau badan invest ke mana, maka ketika dia dapat investnya atau namanya dividen itu kenanya 15%. Jadi ini adalah isyarat pemerintah memberikan insentif tanda kutip untuk menarik orang berpindah atau meningkatkan investasinya di sektor emas. I see. Negara kita tuh emas nomor 1 di dunia. Diproduksi dari 2 provinsi. Jawa Tengah, Jawa Timur. Emas Heru, emas Parto. Udah serius nih. Waduh, gitu. Kurang apa coba? Ada data yang beda ini? Wah, luar biasa. Oke ya, Baik. Jadi coba itu aja. Emas batangan, perhiasan.
Nah, terakhir Terakhir. selisihnya nih. Selisih dari kalau kita beli, kita jual ternyata marginnya lumayan, betul kan? Iya. Apalagi kalau teman-teman misalkan yang sudah punya simpanan emas sejak 2014 tiba-tiba melonjak nih, luar biasa nilainya ya. Anda punya sekilo, misalnya sekilo dengan harga per gram dulu tahun 2015-16, GF kan pasti tahu berapa itu mas kira-kira. 500 juta aja deh. Langsung gampang ya, Gampang. flat 500 juta. Kita 500 juta kita laporin di SPT 2014. Oke. Dalam daftar harta. Udah Betul. biarin aja. Itu nggak akan kena pajak. Ya sudah. Kenapa? Atas pajak yang kita peroleh, kita karyawan misalkan, kita nabung misalkan, kita mulai dapat ya dari gaji kita sudah dipotong pasal 21 misalnya gitu ya dari pemberi kerja. Berarti dapat emas ya karena kita belanjakan emas dari penghasilan yang sudah dipajaki. Oleh siapa? Perusahaan. Udah nggak ada apa lagi. Jadi aman aja. Jadi kalau Anda punya penghasilan dari pemberi kerja yang sudah mengenakan pajak, Anda belikan untuk aset lain, jangan khawatir kena pajak lagi. Kenapa? Sudah kita bisa buktikan penghasilan saya sudah disetor ke negara oleh pemberi kerja. Jadi safe. Jalan nih 2014 diemin aja saving kan, saving. 2014, 2020 Covid datang meledak nih harga 1 juta. 1 juta. 1 miliar berarti. 1 miliar, dapat 1 miliar. Selisih berapa? 500.000. 500 juta. 500 juta. Kan 500 juta. Nah, 500 juta itulah yang menjadi objek penghasilan. Masuk ke mana? Masuk ke SPT. Bayar pajaknya. Nah, bayar pajaknya nanti dihitung di SPT, ada tarifnya. Gitu, tarifnya tarif yang progresif. 5%, 15, 25, dan 30%. Tapi dikurangi dulu dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Itu dulu. Artinya, mohon maaf nih guys, keluarga emas Indonesia 500 juta, kalau kita pukul 5, 15, 25, 30, let's say 20%, 500 juta kali 20% berapa? 100 juta. 100 juta. Oke, lanjut Mas Haris. Ini masalah tadi pelaporan ya? Pelaporan. Jadi pelaporan tadi, kalau kita udah beli emas, Yes. lalu kita laporkan di SPT sebagai harta. Betul. Betul ya. Kalau emasnya naik, Betul. nilai emasnya naik, Yes. dan kita belum jual, ya cukup lapor biasa aja. Aman. Nggak bayar pajak Nggak tiap bayar tahun, kan? pajak. Nggak ada sesuatu yang harus kita Karena ada juga yang nanya, ini apa harus bayar pajak tiap tahun? Enggak ya. Apalagi tadi karena kita udah beli emas itu dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak. Iya. Jadi aman. Tapi kalau kita jual harganya naik, Nah, itu dia. itu kena. Itu kena. Selisih itulah yang kemudian masuk ke dalam objek penghasilan baru yang dikenakan. Jadi 2014 beli 1 kilo Simpan. 500 juta, 2020 jual 1 miliar, Betul. ada selisih 500 juta, Itulah penghasilan. itu dianggap sebagai penghasilan. Betul. Kena pajak Yes. Progresif. progresif. 5, 15, 25, 30%. Kapan jadi 15, kapan jadi Ya, 20-nya? ada batasnya. 5% itu dikasih batas sampai 50 juta. Jadi haknya di situ. Jadi 50 juta kali 5%. Ternyata lewat nih ke 15%. 200 kali namanya progresif. I Ini see. juga cukup bagus. Kalau dikasih flat ya bisa gede kan gitu. 15%, 50 sampai 250. Jadi Oh, 200. jadi progresif itu Berjenjang. yang 5% itu yang sampai 50 jutanya. Dulu 50 juta dulu Itu dulu, dikalikan haknya dulu. 5%. Betul. Lalu yang di atas 50, Betul, sampai 250, 15. 15. Iya. Oh, begitu. Sisanya berapa tuh? Gitu. sisanya Terus 20. betul. Jadi kan 5, 15, 25, 30. Oh, 25. Jadi kalau 500 juta nih, hitung cepet ya, nggak usah dikurangi PTKP ya. Misalnya 5% pertama kena 2,5 juta. Sisa kan 50 ke 250 15%. Oke. Maksimal 200 juta. Kali 15% 30 juta. Sisanya 250 ke 500, pas 500 kena di 25%. Jadi 25% kali 250. Berapa? 62,5. Jadi pajaknya 62,5 ditambah 30 ditambah 2,5 juta, total adalah 95 juta. Oh iya. Itu lebih mendingan daripada 25% langsung dari 500 langsung juta. 500 juta. Oh, Nyesek itu gitu kan. maksudnya. I see, I see, I see. Jadi ada namanya lapisannya, progresnya. Oke, menarik. Aduh. Terima kasih Mas Haris nih atas sharingnya. Lanjut lagi Mas, kita. Baik.
Nah, yang nggak kalah menarik itu adalah ingat selisih itu baru bisa kita ketahui kalau sebelumnya sudah masuk dalam daftar harta dulu. Dilaporin. Ya, dilaporin. Nah. Nah, yang menarik bagaimana bila nggak nyampe setahun tuh beli jual, beli jual Nggak nyampe gitu. seminggu. Nggak nyampe seminggu, beli jual gitu kan. Belum kita laporin. Gimana otorita pajak detect-nya kan gitu kan yang menarik. Betul. Dan Saya beli di Antam. Misalnya hari Senin misalnya. Hari Jumat saya udah jual lagi tuh. Betul sekali. Gimana caranya? Caranya Direktorat Jenderal Pajak punya data dari Antam. Oh. Bukti apa? Bukti potongnya, Bukti pungut. potongnya itu. Betul. Itu berarti harus masuk di laporannya dulu atau Laporan gimana? kita nanti jadi kredit pajak atas gitu loh. Atas selisihnya, tapi selisihnya ya bukan dari pembelian dari Oh, selisih. kan keuntungannya. Jadi gini, tadi kita beli di Antam misalkan anggaplah nanti sama 1 juta gitu ya. Jadi beli di Antam kan 1 juta. 1 juta. Bayar PPh-nya dulu. Ya, betul, 4.500 sih, Pak. Saya jual 1.200.000. 1.200.000. Berarti kan keuntungannya 200. 200.000. Itulah yang kena pajak penghasilan. Betul. Besar. 200.000 itu yang kena pajak penghasilan. Iya, 200.000-nya kan. Betul. 5% Dikurangi 5% itu ya? ya dikalikan 5% dulu, dikurangi 4.500. Yes, betul sekali. Nah, sekarang kalau belinya dari toko, Mas. Beli emas batangan di toko, kan kita nggak tahu tuh mekanisme pelaporan pajak tokonya. Pokoknya bayar 1 juta aja. Ya. Kita nggak ada bukti potong, nggak ada apa tuh. Nah, itu maksud menarik. saya. Jadi kalau beli emas batangan di toko, maka pastikan kan dia nggak boleh pungut PPh dua-duanya. Nah, betul. Karena dia toko itu pakai NPWP perusahaan atau perorangan. Biasanya perorangan pemilik toko. Pedagang emas tuh NPWP perorangan. Berarti dia nggak boleh pungut dua-dua. Kalau nggak boleh pungut dua-dua, kalau kita beli emas batangan di toko, berarti kita nggak punya kredit pajak. Betul. Nggak ada kredit pajak berarti ya nggak ada setoran ke negara juga sama sih. Jadi fungsi kredit pajak PPh pasal 22 itu adalah sebagai pajak dibayar di muka. Ngurangin aja 4.500 kan lumayan. Kita udah bayar DP. Nanti tinggal kita kurangi dengan selisih atau margin dari beli dengan jual tadi. Selisihnya spreadnya seberapa ya gitu. Ya, Mas Haris, untuk episode pertama ini ada closing statementnya gimana, Mas, buat keluarga Mas Indonesia? Baik, tadi setelah pemaparan dan kita berdebat kecil dengan GF nih, ya, Offline. seru kan? Seru kan? Nah, sekarang saya mau closing statement dengan seperti ini ya, keluarga Emas Indonesia. Jadi Anda jangan ragu, mulai dari sekarang investnya kemana? Ke emas. Kenapa? Dari sisi pemajakan tarifnya sangat kecil, sangat rendah. Artinya Anda dengan modal yang terbatas, alokasinya juga tidak banyak, maka Anda sudah bisa invest beli emas dengan pajak yang ringan. Ingat, PPN-nya cuma 2%, PPh-nya nih hanya 0,45%. Ingat, dan dua produknya ada beda nih, satu emas batangan, satu Perhiasan. Oke. Jadi itu closing statement saya. Jadi keluarga emas Indonesia nggak usah ragu lagi deh. Kalau bicara emas, ini nih GF nih ya. Kalau bicara pajak ya. Baik, terima kasih Mas Haris. Itulah episode pertama, topik kita tentang pajak emas. Dan setelah ini kita akan lanjut di episode kedua tentang tanya jawab dari teman-teman yang masuk. Kita akan diskusikan lebih lanjut, oke? Stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.